Jadi ya, kuliah malam-malam nih. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Saya juga semuanya selalu sehat ya. Karena kasusnya kan sekarang, kalau dulu kita dengar yang jauh-jauh, kadang sekarang udah tetangga saya, kakak saya gitu ya, udah seperti itu. Baik, saya lihat dulu apakah semuanya sudah berhasil absen. Belum ya, nih Kevin bisa nih, Lintang bisa, Fikar juga bisa, sebagian sudah bisa. Yang lain yang belum bisa itu karena memang tidak bisa atau karena memang belum presensi. Kenapa? Ini suaranya yang kecil atau saya yang kurang dengar nih? Kenapa Sarah? Sarah udah bisa? Udah presensi tapi nggak bisa? Sudah bisa, Bu. Mungkin beberapa Oh. banyak yang belum ke portal, Bu. Oh, oke, baik. Oh, ada yang gagal juga ya. Baik, sebentar. Saya sebentar ya. Sebentar. Oke, baik. Sambil saya ini ya, saya coba bantu. Abed Nego Bonardo Sihaan. Hadir, Bu. Alifa. Hadir, Bu. Ya. Ya. Alvin. Hadir, Bu. Amalia Nurmutia. Hadir, Bu. Oke, baik. Kemudian Andi Ahmad Ahyar. Hadir, Bu. Saya lupa di Amelia Effendi. Nah ya. Oke. Kemudian Andrea Yolativani. Hadir, Bu. Kemudian Angelica Mary. Hadir, Bu. Anggita. Hadir, Bu. Clementine. Hadir, Bu. Dana Mesa. Hadir, Bu. Zaki Zulkarnain. Hadir, Bu. Erlinda sudah bisa. Ya. Erlinda. Faizatul Imanda. Hadir, Bu. Frans Wijaya. Hadir, Bu. Assalamualaikum. Wassalam. Kemudian Hirya Pradiptarani. Hadir, Bu. Yulia Pratiwi Parhusip. Hadir, Bu. Oke, Kevin Ayus Yosandra. Hadir, Bu. Kemudian Lintang Lazuardi. Hadir, Bu.
Muhammad Gusti Haki Ramdana Neighborhood. Hadir, Bu. Jadi panggilnya siapa? Gusti atau siapa? Teman-teman biasa panggilnya Dana, Bu. Tapi Oh, kalau dosen Dana. biasa Gusti. Iya. Jadi Dana itu aslinya dari mana nih? Lahirnya di Jakarta, Bu. Cuma Orang tua iya keturunan orang tua. mana? Iya orang Batak. Ayah orang Batak. Oh, oke. Soalnya Muhammad Gusti. Jadi bingung nih. Oh, pas terakhir ada Neighborhood juga. Oke. Orang Jakarta ya, Dana ya. Bu lahir di Jakarta. Cuma sekarang tinggalnya di Tangerang Selatan, Bu. Oh, oke, baik. Kemudian Muhammad Rizal Wahyudi. Hadir, Bu. Ya. Nadia Konita. Hadir, Bu. Pandu. Hadir, Bu. Rizky Ade Junara. Hadir, Bu. Kalau Rizky aslinya dari mana, Rizky? Saya dari Rembang, Jawa Tengah. Rembang kan yang ini ya sekarang. Iya, Itu Jaya Covid yang ya. COVID-nya paling tinggi, Bu. Iya ya. Tapi keluarga alhamdulillah sehat semua ya. Sehat semua, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Kemudian Rizky Diah Rosanti. Hadir, Bu. Sarah Konesia. Hadir, Bu. Tasya. Hadir, Bu. Kemudian Torik Alif Rozak. Hadir, Bu. Fikar Ahdan. Hadir, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke. Oke, baik. Hari ini adalah pertemuan pertama ya setelah kalian UTS. Ya, sebetulnya UTS-nya open book ya, tetapi ternyata tidak menjamin 100 semua nilainya ya, meskipun open book. Ya memang apa yang bikin soalnya berusaha membuat soal yang meskipun open book tapi tidak mudah menjawabnya kalau memang kalian tidak memahami materinya ya. Oke, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ya buat yang sudah baik. Pasti kalian merasakan kalau yang sudah baik gitu ya. Mudah-mudahan nanti pas UAS juga nanti tetap baik atau lebih baik lagi. Dan buat yang belum memuaskan hasil UTS-nya, jangan berkecil hati ya, kalian masih punya kesempatan untuk UAS. Mudah-mudahan kalian, kan saya bilang ini sebetulnya materinya itu sudah jelas gitu ya, sudah jelas. Jadi kalian dibaca-baca gitu ya, coba dikuasai sehingga kan sudah ketahuan tuh dasar hukumnya apa gitu ya. Jadi sebelum ujian sudah dibuka tuh dasar hukumnya itu ya, supaya nggak nyari-nyari lagi. Jadi ketika menjawab kita kok sudah tahu, tinggal melihat saja ke bagian itu. Kemudian jadi hari ini kita akan di UAS ini gitu ya, materinya juga menurut saya tidak terlalu banyak ya sebetulnya. Kalau kita lihat dari RPS-nya gitu ya, itu berkaitan dengan pengadilan pajak, ya, kemudian mengenai beracara di pengadilan pajak. Hukum acara pengadilan pajak. Nah, sebelum saya lupa, jadi nampaknya nih untuk yang kelas 630 ya, itu saya yang jelas yang sudah keluar jadwalnya, saya 2 minggu ke depan itu tidak bisa gitu ya, tidak bisa. Dan kayaknya itu sampai perkuliahan tuh kayaknya nggak bisa deh, kayaknya ya. Cuman saya belum mendapatkan jadwalnya, tapi kemungkinan gitu ya, kemungkinan besar seperti itu.
Yang jelas untuk 2 minggu ke depan itu saya harus mengajar dari Senin sampai Kamis sebetulnya ya, tapi Jumatnya ada sedikit. Senin sampai Kamis itu setiap hari ya untuk 2 minggu ke depan. Nah, oleh karena itu sebetulnya saya sih hari Jumat itu sebetulnya Jumat pagi sebetulnya saya tidak ada jadwal ngajar, tetapi biasanya akan lebih baik jika saya tetap hadir gitu ya di kelas itu. Nah, kebetulan kelasnya itu sampai pukul 10.15. Nah, itu jadinya agak susah gitu ya. Ini sebetulnya enak juga sih kalau dipindah dari kalau jam 2 itu, kalau saya sih ngantuk betul. Saya biasanya harus tidur dulu nih sebentar biar nggak ngantuk gitu ya. Nggak tahu nih kalau kalian. Ini soalnya ini pas jam-jam ini ya. Nah, jadi coba dicari apakah misalnya Kamis malam gitu ya. Tadinya sama Sarah udah Kamis malam. Jumat, cuman kalau Sabtu juga jadi kayaknya kemungkinan besar gitu ya, kemungkinan besar di Kamis malam itu. Nah, jadi buat kalian gitu ya, untuk terutama untuk yang belum tampil presentasi gitu ya, tolong karena ada kemungkinan besar ketidakpastian jadwal, jadi kalian harus siap gitu ya. Jadi kapanpun kalian misalnya kuliah dan harus presentasi, kalian sudah siap gitu ya. Saya ingatkan dari sekarang nih, karena kondisinya seperti itu. Baik, mungkin kita langsung saja ke presentasi ya. Ke presentasi. Nanti Sarah tolong dibantu di spotlight kelompok dan anggota kelompoknya yang akan presentasi ya. Siap ya, Bu. Ya. Baik, bagaimana kelompok 4 sudah siap? Kita langsung saja ya mendengarkan presentasi dari kelompok 4 ya. Mohon izin share screen ya, Bu ya. Ya, silakan. Adanya mau ikut kuliah ya Sarah ya? Nggak apa-apa Sarah ya? Iya. Itu adanya Sarah? Iya Bu, ada saya satu doang. Iya, iya, iya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau ikutan kuliah emang kalau ada, nggak apa-apa ya. Baik, jadi kalau kelompok 4 itu, oke sudah ya. Ada Amalia Nurmutia, kemudian Dani Bisa. Kemudian, oke, Kevin. Amalia posisinya di mana sekarang? Di kota apa? Di Malang, Bu. Oh, Malang. Iya. Di kotanya, kota Malang. Iya, di kota Malang ya. Tapi agak ke berarti, utara. Kenapa? Oh, berarti banyak dong. Ada siapa? Zaki, ada Rizal ya? Iya. Tapi pernah ketemu nggak? Kalau Zaki pernah ketemu. Oh, Rizal yang nggak pernah. Oh, Rizal iya. itu ya. Rizal apa ya? Kurang gaul ya Rizal ya? Pernah Bu, waktu vaksin Bu. Pernah ya, pernah Pak. Oke. Baik. Kemudian Dan dari mana? Posisinya di mana Dan? Nah, saya di Bandar Lampung, Bu. Di Bandar Lampungnya ya? Di Iya. kota Bandar Lampungnya. Oke. Baik. Kalau Kevin? Di Palembang, Bu, Kevin. Kota Palembang ya? Iya, Bu. Kalau Rizky? Kemana Rizky? Kok hilang? Oke, baik. Sekarang Rizky posisinya di mana Rizky sekarang Rizky? Di kota apa? Saya di Purworejo, Jawa Tengah, Bu. Purworejo ya. Ini kalian kan nggak pernah ketemu nih ya. Tapi kalian pernah nggak ngadain misalnya Zoom kelas gitu acara di luar kuliah? Pernah waktu itu, Bu. Pernah. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Sekarang mari kita dengarkan gitu ya presentasi dari kelompok 4. Tolong disimak baik-baik. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Kalau kalian mempunyai informasi yang tidak disampaikan oleh kelompok 4 silakan ditambahkan. Ya,
Oke, baik. Kita berikan applause yang meriah buat kelompok 4. Oke. Silakan. Ya, selamat siang Bu Rina dan selamat siang teman-teman semuanya. Ya, kami dari kelompok 4 ya, dari grup 4 gitu ya bahasa Inggrisnya. Nah, di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama adalah Amalia Nurmutia, yang kedua adalah saya sendiri, yang ketiga adalah Kak Kevin, dan yang keempat adalah Rizky. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas secara lebih umum ya tentang pengadilan pajak. Mulai dari dasar hukum pengadilan pajaknya, mulai dari sejarah peradilan pajak, dan kedudukan pengadilan pajak. Nah, itu semuanya ada di kelompok kami. Nah, untuk selanjutnya, seperti nanti ada hakim pengadilan pajak, kewenangan pengadilan pajak, dan nanti yang terakhirnya adalah membahas tentang susunan pengadilan pajak itu ada di kelompok selanjutnya gitu ya. Jadi di sini sebenarnya hanya gambaran awal gitu, gambaran tentang pengadilan pajak itu sendiri. Nah, langsung saja ya yang untuk rekan kami yang pertama, Kak Kevin. Selamat siang Bu Rina dan selamat siang teman-teman semuanya. Materi pertama pada hari ini ialah mengenai dasar hukum pengadilan pajak. Yang mana pengadilan pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Undang-undang ini terdiri dari 98 pasal yang tercantum dalam 6 bab dengan sistematika sebagai berikut. Bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur mengenai susunan pengadilan pajak, bab ketiga kekuasaan pengadilan pajak, bab 4 hukum acara, bab 5 ketentuan peralihan, dan bab 6 ketentuan penutup. Selanjutnya, pengertian pengadilan pajak itu terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak, bahwa pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi WP atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak, di mana keberadaan pengadilan pajak ini didasarkan pada adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Nah, sekarang jadi timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sengketa pajak itu sendiri? Nah, teman-teman, sengketa pajak itu pengertiannya diatur dalam pasal 1 angka 5 undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang PPSP. Nah, teman-teman di sini pasti kita sering mendengar istilah pengadilan dan peradilan. Sebenarnya apa sih perbedaan antara dua istilah tersebut? Nah, teman-teman, pengadilan itu pada dasarnya adalah lembaga atau wadah yang memberikan peradilan, atau bisa juga berarti implementasi acara prosedur, proses, dan sistem kegiatan pengadilan dalam memutus kasus perpajakan dan konsekuensi hukumnya. Sementara itu, peradilan adalah sistem yang diciptakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa dan atau proses untuk memberikan keadilan dalam rangka penegakan hukum. Bisa juga berarti sebagai salah satu perangkat hukum yang memberikan jaminan perlindungan hukum atas hak-hak wajib pajak. Nah, jadi kesimpulannya, bahwasanya pengadilan itu adalah wadahnya atau organisasinya, teman-teman. Sementara peradilan itu adalah proses atau sistem untuk menegakkan atau memberikan keadilan itu sendiri. Nah, teman-teman, suatu badan peradilan itu harus memiliki setidak-tidaknya 4 unsur. Yaitu yang pertama, adanya aturan hukum yang bersifat abstrak yang mengikat umum. Yang kedua, ada sekurang-kurangnya 2 pihak. Yang ketiga, adanya suatu perselisihan hukum yang konkret. Dan yang terakhir, adanya aparatur peradilan yang berwenang memutuskan. Sekian teman-teman materi pengantar mengenai pengadilan pajak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik. Terima kasih Kak Kevin atas penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah peradilan pajak. Nah, ini dibahas oleh rekan kita yaitu Mbak Dia. Dipersilakan Mbak Dia. Ya, dan itu kan orang Lampung ya. Kok bilangnya Kevin? Namanya Kevin loh. Oh. Iya, Bu. Kayak orang Sunda aja loh. Kak Ya, Kevin. ya. Ya. Oh, Rizky Dia, Baik, panggilannya saya- Dia ya. bisa Iya, Bu. Rizky, bisa. Iya, Bu. Tapi biasanya dipanggil siapa sama temennya? Rizky, Bu, biasanya. Oh, Rizky. Tadi Iya. kayaknya, dan bilangnya apa? Kak Dia ya? Iya. Ngarang loh. Kirain. Enggak. Bercanda. Ya, silakan. Ya, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai sejarah peradilan pajak. Peradilan pajak di Indonesia dimulai dengan berdirinya Institusi Pertimbangan Pajak atau IPP pada tahun 1915. Kemudian diganti menjadi Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP pada tahun 1927, lalu berganti menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP pada tahun 1997, dan berganti lagi menjadi Pengadilan Pajak atau PP pada tahun 2002 hingga sekarang. Yang pertama adalah Institusi Pertimbangan Pajak atau IPP. Tujuan didirikannya institusi ini untuk membatasi sengketa serta memberikan wadah serta solusi bagi para wajib pajak yang tidak menerima atau menolak ketetapan pajak yang diterbitkan eksekutif. Tidak hanya ditujukan bagi wajib pajak, tetapi juga fiskus, yaitu fiskus dapat mempertahankan penegakan kepatuhan pajak. Institusi ini berada di bawah naungan Gubernur Jenderal dan berkedudukan di Batavia. Didirikan pada tahun 1915 melalui Statblad tahun 1915 nomor 707. Ketua badan ini adalah Menteri Keuangan yang ditunjuk karena jabatannya atau ex officio, dan anggotanya terdiri dari calon-calon yang diusulkan oleh Mahkamah Agung dan Kamar Dagang dan Industri. Selanjutnya adalah Majelis Pertimbangan Pajak. Majelis Pertimbangan Pajak ini mengganti Institusi Pertimbangan Pajak. Majelis ini berkedudukan di Jakarta dan didirikan dengan tujuan demi terciptanya proses peradilan yang independen dalam menyelesaikan sengketa perpajakan, atau merupakan upaya penyempurnaan ordonansi atau peraturan pemerintah. Susunan organisasi ini terdiri dari 1 ketua dan 4 orang anggota, yang terdiri dari 2 orang dari Mahkamah Agung dan 2 orang dari Kamar Dagang Industri. MPP ini diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan banding atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Penyelesaian sengketa pajak ini meliputi pajak pusat dan pajak daerah. Dengan adanya majelis ini, banyak sengketa pajak yang terselesaikan, sehingga kebenaran, keadilan, dan pengakuan hukum di bidang perpajakan mulai dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pelaku bisnis. Tetapi penyelesaian sengketa oleh MPP ini dinilai belum adil, serta prosedur dan prosesnya belum memenuhi kriteria cepat, murah, dan sederhana. Selanjutnya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP. BPSP ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997. Mempunyai kewenangan yang lebih luas, yaitu memeriksa dan memutus sengketa pajak yang berada di luar wewenang Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Bea dan Cukai, dan dimaksudkan menggantikan kedudukan Majelis Pertimbangan Pajak. Selain berkedudukan di ibu kota negara, BPSP juga mempunyai kedudukan di tempat lain dalam daerah hukumnya. Susunan organisasinya terdiri dari ketua dan anggota yang berjumlah 3 orang. Dengan adanya perluasan peradilan, anggota-anggota BPSP berasal dari para ahli perpajakan atau konsultan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pengusaha, serta ahli-ahli di bidang kepabeanan dan cukai. Sengketa atas keputusan
putusan dalam lingkup administrasi negara yang lain tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya adalah pengadilan pajak. Pengadilan pajak ini menggantikan BPSP. Pengadilan pajak didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 karena pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan penyelesaian sengketa pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Dalam pengadilan pajak, pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pengadilan pajak terdiri dari pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan pengadilan pajak terdiri dari 1 orang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Pengadilan pajak berkedudukan di ibu kota negara dan sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya, atau apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh ketua. Jadi peradilan pajak di Indonesia itu dimulai dengan institusi pertimbangan pajak, kemudian berganti menjadi Majelis Pertimbangan Pajak, kemudian diganti lagi menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, kemudian saat ini Pengadilan Pajak. Sekian materi sejarah peradilan pajak dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Reskidia atas penjelasannya mengenai sejarah peradilan pajak. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengulik nih, membahas lebih lanjut sebenarnya pengadilan pajak itu ada di mana sih gitu kan? Jadi kedudukan mana, kan kadang kita masih ngawang ya di dalam dunia peradilan ini. Jadi peradilan ini ada apa aja sih gitu ya? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Kevin ya. Ada sebenarnya beda ya artinya antara peradilan dan pengadilan. Nah, kalau misalnya pengadilan itu badan atau lembaganya gitu ya, yang menjalankan apa? Yang menjalankan suatu sistem yang bernama peradilan gitu dalam sebuah negara. Nah, lembaga ini apa? Maksudnya lembaga ini ya pelaku kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berdaulat ya. Untuk apa? Ya untuk menegakkan hukum dan keadilan gitu ya. Nah, dalam konstitusi Indonesia sendiri itu sebenarnya membagi kekuasaan kehakiman gitu. Jadi kan tadi kan sistem ya, sistem peradilan itu dibagi menjadi 5 gitu ya. Yaitu apa aja? Yaitu ada peradilan umum, ada peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan konstitusi gitu. Nah, untuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ini berpuncak pada Mahkamah Agung gitu ya. Jadi mereka ini semua di bawah Mahkamah Agung sebagai jadi Mahkamah Agung ini sebagai tahap upaya hukum tertinggi jika antara orang yang dua yang berselisih ini dia nggak puas gitu, maka kalau misalnya nggak puas ya nanti mereka ke Mahkamah Agung gitu ya. Sedangkan kalau misalnya peradilan konstitusi ini dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya, yang memang dia berdiri terpisah dengan sifatnya itu juga putusannya juga final gitu. Nah, ini yang menarik di pasal 27 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakiman, dia mengatur lebih lanjut nih bahwa nah pada setiap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu tadi yang ada 4 tadi itu ya, itu bisa lagi dibentuk yang namanya pengadilan khusus gitu ya. Untuk apa tujuannya itu? Untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu. Jadi lebih spesifik nanti perkaranya gitu ya. Nah, cirinya apa? Next ya. Nah, cirinya apa pengadilan khusus ini? Nah, cirinya itu adalah acara hukum, pokoknya segala bentuk prosedur berperkara dalam persidangan itu berbeda gitu ya antara satu sama lain. Dia mempunyai karakteristik yang masing-masing gitu. Juga pengaturannya dalam undang-undangnya juga ada pengaturan tersendiri secara eksplisit sebagai pengadilan khusus gitu ya. Nah, sehingga kekhususan
khusus-khususnya itu ya, kekhususannya itu diatur lebih lanjut dengan ada lagi undang-undang khusus gitu. Nah, sebagian besar itu mempunyai hakim ad hoc gitu ya. Nah, bisa misalnya kita bedah satu-satu gitu ya. Contoh, misal kalau di peradilan umum kan dia ada peradilan umum kan tadi sistemnya. Nah, lembaganya apa? Ada namanya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Wah, kalau misalnya pengadilan negeri itu sebagai pengadilan tingkat pertama. Kalau misalnya pengadilan tinggi itu pengadilan di tingkat banding gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini kan kantor ya. Kalau misalnya pengadilan tinggi itu biasanya berkedudukan pengadilan tinggi ya, itu sebagai pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota ya, kabupaten kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Kalau misalnya pengadilan tinggi itu berkedudukan di ibu kota provinsi. Berarti meliputi wilayah seluruh provinsi tersebut gitu ya. Nah, contohnya apa? Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Nah, itu pengadilan khususnya di lingkungan peradilan umum itu ada pengadilan anak, ada pengadilan tipikor, ada pengadilan perikanan, ada pengadilan HAM, dan pengadilan niaga, hingga yang terakhir itu adalah pengadilan hubungan industrial. Next ya. Mungkin ya next lagi. Nah, di sini ya. Jadi ada di masing-masing lingkungan peradilan itu nanti ada dibuat pengadilan khusus ya. Nah, contoh ya, yang dianggap perlu gitu. Jadi yang contohnya tadi yang di lingkungan peradilan umum nih ada segini banyak nih. Mulai dari pengadilan anak, niaga, HAM, hubungan industrial, tipikor. Dan itu memang membahas kewenangannya masing-masing. Contoh, kalau misalnya untuk pengadilan anak ya berarti dia kewenangannya itu hanya sebatas perkara anak ya, yang berhadapan dengan hukum. Nah, anak ini bisa berumur antara 12 sampai 17 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga nanti dimasuknya ke pengadilan anak gitu ya. Tipikor juga sama, dia berbeda gitu kewenangannya. Kalau misalnya tipikor ya berarti perkaranya tindak pidana korupsi gitu ya. Kalau perikanan ya tindak bidang di perikanan, segitu ya. Dan lain-lain juga sama gitu. Nah, untuk yang kedua, ini kan contohnya hanya 2 nih. Nah, kalau misalnya di peradilan agama, itu kalau misalnya kita tahu itu juga dia punya pengadilan khusus gitu ya, yang memang ada diperlukan pengadilan khusus gitu, maka dibuat suatu pengadilan khusus. Nah, contohnya apa? Kalau misalnya pengadilan khusus di peradilan agama itu ada namanya pengadilan khusus Mahkamah Syariah gitu ya. Nah, kewenangan pengadilan khusus ini itu perkara setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh gitu ya, khusus Aceh dalam bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana berdasarkan syariat Islam yang diatur dengan kanun Aceh gitu. Jadi memang dia mengatur khusus gitu. Ya itu contohnya gitu. Begitu itu contohnya di lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama. Nah, bagaimana dengan pengadilan pajak sendiri gitu kan? Ya pengadilan pajak kan memang kewenangannya hanya sebatas dengan administrasi perpajakan di Indonesia gitu ya. Dan di sini nanti ada pihak-pihak yang bersengketa itu pasti ada melibatkan pejabat negara gitu ya. Dimana kalau misalnya ada pihak pejabat negara itu dia masuknya ke lingkungan peradilan tata usaha negara gitu ya. Jadi peradilan tata usaha negara ini hanya menangani perkara gugatan terhadap apa? Terhadap pejabat administrasi negara gitu. Kenapa pejabat administrasi negara ini digugat? Karena adanya penetapan tertulis ya. Mungkin penetapan tertulisnya itu dibuatnya merugikan seseorang gitu. Dalam hal ini kalau pajak ya berarti wajib pajak gitu ya. Nah, dalam peradilan tata usaha negara ini juga sama ya. Ada lembaganya namanya pengadilan tata usaha negara gitu ya. Di tingkat pertama kalau misalnya tingkat tinggi ya tinggal tambahin nama tinggi. Berarti pengadilan tinggi tata usaha negara. Nah, di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara ini barulah ada juga pengadilan khusus. Nah, barulah nanti ada pengadilan pajak. Jadi pengadilan pajak ini posisinya sebenarnya merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Gitu. Jadi kewenangannya hanya sebatas perkara sengketa pajak. Dan pengadilan pajak ini dia punya dasar hukumnya juga. Ya. Perkara sengketa pajak ini nanti diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Ya seperti itu ya. Jadi, nah nanti untuk hal-hal yang mendukung itu nanti dibahas lebih lanjut oleh Mbak Amalia.
Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Dan tadi, kedudukan pengadilan pajak itu kan masuk dalam lingkungan tata usaha negara. Nah, kedudukan pengadilan pajak ini merujuk pada pasal 9A ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, menurut pasal tersebut itu dinyatakan bahwa di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Nah, dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan pengadilan khusus itu yaitu pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah MA. Nah, pengadilan khusus ini salah satu contohnya yaitu pengadilan pajak. Jadi dapat dinyatakan bahwa pengadilan pajak itu termasuk dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Nah, selain itu terdapat beberapa pertimbangan mengapa kedudukan pengadilan pajak itu termasuk dalam lingkungan tata usaha negara. Nah, yang pertama, pertimbangan pertama itu berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di pasal tersebut ada klausul sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Nah, kalau dilihat berdasarkan tolak ukur subjeknya, menurut pendapat Syahran Basah, manakala sengketa itu terjadi antara rakyat dengan pemerintah, maka hal tersebut merupakan salah satu ciri dari sengketa tata usaha negara. Nah, yang dimaksud dengan rakyat di sini yaitu wajib pajak atau penanggung pajak, dan yang dimaksud dengan pemerintah di sini yaitu pejabat yang berwenang atau fiskus. Nah, selain berdasarkan tolak ukur subjeknya, kita juga melihat berdasarkan tolak ukur objeknya. Nah, pada pasal 1 angka 5 tersebut juga terdapat klausul bahwa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan. Nah, keputusan yang dimaksud di sini dijelaskan pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau PPSP. Nah, selain pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak tadi, berdasarkan tolak ukur objek juga merujuk pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, ini ada dua bagan. Yang pertama itu bagan pengadilan tata usaha negara, yang kedua itu ada pengadilan pajak. Nah, kalau kita bandingkan keduanya, badannya ini ada pengadilan TUN sama pengadilan pajak. Nah, pengadilan TUN dan pengadilan pajak ini bertugas mengadili sengketa, sama-sama bertugas mengadili sengketa. Kalau pengadilan TUN ini mengadili sengketa tata usaha negara, sementara kalau pengadilan pajak ini mengadili sengketa pajak. Nah, di sini juga ada dua pihak yang bersengketa, yaitu pemerintah dan rakyat. Kalau pengadilan tata usaha negara itu ada pemerintah, yaitu badan atau pejabat TUN, dan rakyatnya yaitu orang atau badan hukum perdata. Sementara kalau di pengadilan pajak, pemerintahnya itu fiskus, kalau rakyatnya itu wajib pajak atau penanggung pajak. Nah, dari kedua pengadilan ini itu juga dihasilkan suatu keputusan administrasi. Kalau yang di pengadilan TUN
itu keputusan administrasinya terkait tata usaha negara, dan kalau di pengadilan pajak itu terkait hasil dari sengketa pajak. Nah, jadi dapat dinyatakan bahwa pengadilan pajak itu merupakan badan peradilan administrasi ya, karena memenuhi 4 syarat. Karena memenuhi syarat, yang pertama syarat umum, yaitu memiliki 4 unsur badan peradilan. Yang pertama, adanya aturan hukum yang bersifat abstrak, yang mengikat umum. Yang kedua, ada sekurang-kurangnya 2 pihak. Dan yang ketiga, adanya suatu perselisihan hukum yang konkret. Dan yang keempat, adanya aparatur peradilan yang berwenang memutuskan, yaitu pengadilan pajak. Nah, kalau melihat syarat khusus, itu pengadilan pajak sudah memenuhi badan peradilan administrasi karena salah satu pihak merupakan bagian dari administrasi negara. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak atau Fiskus sebagai pihaknya. Kemudian yang kedua, hukum yang diterapkan bersifat hukum publik atau termasuk hukum administrasi negara. Nah, Badan Peradilan Administrasi sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada Badan Peradilan Administrasi Murni, yaitu penyelesaian sengketa pajaknya itu diputus oleh pengadilan pajak. Kemudian yang kedua itu ada Badan Peradilan Administrasi Khusus, yaitu penyelesaian sengketa pajaknya seperti pembetulan, penerbitan SKP atau STP, dan lain sebagainya, ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Dan sebagai moderator. Ya, terima kasih Mbak Amalia atas penjelasan yang komprehensif mengenai pengadilan pajak yang berkedudukan di lingkungan itu ya, PT UN itu tadi ya. Nah, secara garis besar ini merupakan materi awal, materi pengantar untuk minggu-minggu ke depan ya. Kan kita akan membahas tentang pengadilan pajak dan pengadilan pajak. Nah, inilah materi pengantarnya gitu. Jadi kita di sini baru mengenal gitu. Oh, sebenarnya pengadilan pajak itu seperti ini. Nah, dari materi ini apakah ada rekan-rekan atau mungkin Ibu yang ingin memberikan tambahan atau memberikan pertanyaan? Kami persilahkan. Oke, baik. Silakan buat kelompok yang lain atau teman-temannya yang lain. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan sekarang. Ada pertanyaan atau ada komentar, ada klarifikasi, silakan. Ada pertanyaan? Baik, mungkin sambil memikirkan atau menuliskan pertanyaannya, saya sedikit berkomentar gitu ya mengenai tadi presentasi dari kelompok 4 ini. Oke. Ini gambarnya menarik ya. Apa namanya slide-nya. Siapa yang pilih nih? Amalia, Bu. Oh, oke. Amalia. Kenapa Amalia pilih ini, Amalia? Pas itu cari inspirasi terus kepikiran Netflix, Bu. Oke. Karena pada saat pandemi ini orang-orang kayak gini ya, salah satu cara menghabiskan waktu supaya bisa betah di rumah dan dengan nonton Netflix ya. Oke. Baik, bisa cerita mengenai bagaimana proses pembuatan slide ini? Ya, bahan presentasi ini. Kalau pemilihan itunya, template-nya ini ya, dari Amalia. Kemudian apakah semua file presentasi juga dibuat oleh Amalia atau gimana? Oke, silakan. Jadi dalam proses pembuatan presentasi ini kan materinya memang cuma 3, Bu. Materi A, materi B, materi C gitu. Sedangkan kami kan di sini ada ada 4 orang.
Jadi kami melakukan pembagian tugas yang ABC ini, cari materi dan nanti akan dituangkan dalam bentuk PowerPoint gitu. Nah nanti akan disatukan oleh Mbak Amalia ini. Oke. Baik, jadi ini sebetulnya bukan itu ya, bukan apa ya, ini hasil kerja individu yang dikumpulkan ya sebetulnya. Karena nggak ada proses ini, nggak ada proses diskusi, misalnya bolehlah misalnya ini gitu ya, nggak ada ya, nggak ada proses itu ya. Padahal sebetulnya yang saya maksudkan gitu ya, yang saya maksudkan kan ada tugas individu, ada tugas kelompok gitu ya. Saya ingin kalian itu belajar untuk apa ya, bekerja dalam satu kelompok ya, bukan individu kemudian dikumpulkan gitu ya. Jadi memang terlihat sih gitu ya, dari slide sini sampai halaman ini gitu ya, meskipun template-nya Netflix gitu ya, ini orang yang berbeda sebetulnya membuatnya ya. Oke, jadi ada yang misalnya sebetulnya hanya copy paste aja gitu dari materi yang sudah disediakan di apa namanya, di portal ya, kemudian ya disimpan di template ini gitu ya. Nah, jadi saya harapkan bahwa presentasi ini adalah suatu proses pembelajaran ya, pembelajaran dalam banyak hal gitu ya, terutama yaitu dalam hal bekerja sama. Jadi saya tidak mengharapkan ya misalnya udah individu kemudian dikumpulkan, itu sama dengan tugas individu yang nanti kalian harus kumpulkan di pertemuan ketiga ya, Sarah ya? Iya Bu, pertemuan ke ya. Nah itu namanya tugas individu gitu ya. Nah, jadi saya harapkan bahwa ketika sekarang tugasnya tugas kelompok gitu, itu hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan tugas individu. Kalau ini kan enggak gitu ya. Jadi ketika misalnya kelompok, misalnya individu, kalau tadi kan kayak pembagian itu misalnya ada yang lemah di ini, ya udah gitu ya. Itu tercermin gitu ya, tercermin di sini gitu ya. Jadi nggak peduli gitu yang misalnya punya kemampuan lebih di dalam membuat PowerPoint gitu ya, nggak peduli gitu ya. Nah seharusnya kan tidak seperti itu. Jadi kemudian juga yang kedua, sudah harusnya kalian masih ingat gitu bahwa presentasi ini bukan hanya mempresentasikan materi saja, tetapi kalian juga ada hal lain yang lebih dari itu, sekedar dari menyampaikan, misalnya mengkritisi atau itu ya. Kemudian yang ketiga juga misalnya metodenya ya, metodenya bukan hanya menyampaikan, meskipun saya senang sih ya beberapa dari kalian tapi juga misalnya memberikan atau hanya membaca slide saja tetapi juga menjelaskannya secara komprehensif atau secara lengkap gitu ya. Nah, ini masukan-masukan ini saya harapkan, jadi saya berharap bahwa semakin apa namanya, kelompok yang presenter yang berikutnya itu harusnya semakin lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya, pada waktu sebelum UTS saya lihat ada beberapa kelompok yang sudah cukup baik gitu ya, misalnya dari metodenya. Jadi harusnya kelompok berikutnya itu bisa mengambil pembelajaran gitu ya. Namanya juga orang belajar gitu ya, harus bisa belajar. Oh, iya ya, kayaknya yang kelompok itu metodenya ini gitu, bikin kita nggak bosan. Oke, metodenya kita ambil kayak ini gitu ya. Kemudian lihat slide, slide-nya menarik nih gitu ya. Oh, nanti kalau bikin slide seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ini kan kerjanya berempat tuh, mungkin di atas berempat itu kan ada yang dia bagus ke metodenya, bagus apanya gitu ya, buat bahan tayangnya gitu ya. Nah itu harusnya itu tercermin gitu ya dari ini. Nah itu ya, jadi saya ingatkan kembali, mungkin karena sudah lama gitu ya
udah UTS ya, memorinya udah ketumpuk-tumpuk tuh ya. Kemudian juga sudah liburan gitu ya, udah lupa tuh gitu ya. Yang kemarin kayak gimana ya penampilannya gitu ya. Karena nah seharusnya ini kan tugas ini sudah diberikan dari awal gitu. Harusnya yang lama tuh harus ini kalian tuh harus melihat oh iya gitu ya. Dari kita udah siap nih, misalnya kelompok yang terakhir presentasi itu sebetulnya matinya sudah siap. Sudah presentasi-presentasi sebelumnya itu kalian bisa belajar. Oh ya, metodenya nanti kayak gini nih, minimal kayak gini gitu ya. Nah, kemudian juga bahan tanya seperti ini gitu ya. Oh ya, ternyata yang angkatan kemarin tuh ada ini ngasih kasus gitu ya. Oh, kalau saya apa ya gitu ya. Harus ada bukan hanya sekedar menyampaikan. Itu yang saya maksudkan gitu ya. Jadi kreativitas itu penting. Gitu ya. Kreativitas itu penting. Nanti juga ketika kalian bekerja hal-hal seperti itu sangat penting gitu. Kreativitas, kemudian juga inovasi juga ya, itu sangat penting. Di era sekarang tuh hal-hal seperti itu yang sangat penting. Ya, oke. Baik, tapi secara ini ya cukup baik lah ya, tetapi banyak hal lah yang bisa ditingkatkan gitu ya untuk kelompok lain yang nanti akan tampil ya. Baik nih, sudah ada pertanyaan nih. Nanti Sarah minta tolong di itu ya, di apa namanya, di save juga chatnya ya. Yes, ya, Bu. Ibu tadi izin mau tadi baru buka grup, baru ngecek lagi yang tugas individunya, deadline-nya pertemuan 6 setelah UTS atau pertemuan 15, Bu? Pertemuan, jadi kalau setelah UTS tuh berapa kali? Setelah UTS? Kan, kalau kita, ya saya bingung nih, kalau misalnya sekarang kan pertemuan pertama nih. Iya, Bu, pertemuan pertama. Atau Terus pertemuan ke-8. Dikumpulkan. Iya. Kalau dari awal pertemuan enggak, ya berarti tugasnya kalau saya bilang sekarang pertemuan pertama nih, tugasnya dikumpulkan pertemuan ke-6, Bu. Ke-6. Udah mau akhir dong. Iya, Bu. Total pertemuannya pertemuan 15 atau pertemuan ke-6 setelah UTS. Iya, dengan kata lain itu kan pertemuan terakhir karena yang ke-7 itu kan sudah seperti itu ya. Aduh, saya lupa nih. Kalau itu terlalu kalau gitu saya majukan ya. Kalau gitu saya majukan. Saya majukan karena kalau itu terlalu kita kan ke-7 itu harus bisa pertemuan terakhir misalnya review materi atau ada ceramah gitu ya. Ceramah umum ya. Dengan kata lain kalau misalnya kita ceramah umum kita nggak akan ketemu lagi kan gitu ya. Nah, itu berarti kan di pertemuan terakhir dan saya ingatkan bahwa nanti karena kita kita akan ada kuis ya. Dari sekarang saya tulis deh. Ya, kemarin tidak sempat kuis nih. Jadi kita kuis, kalau saya bilang ini pertemuan pertama, kuis itu pertemuan ke-5. Pas lah ya, karena kalian kan presentasi itu sampai pertemuan ke-4, betul kan? Ya, berarti di pertemuan 5 kita bisa kuis ya. Nah, jadi di pertemuan ke-5 itu kuis sekaligus juga pengumpulan tugas individu ya. Kalau tadi Sarah sampaikan berarti kan harusnya sebelumnya di pertemuan ke-6, jadi saya majukan satu pertemuan di pertemuan ke-5. Jadi pertemuan ke-5 kita akan kuis ya, dan kita juga akan pengumpulan tugas individu. Itu kuis yang besar gitu ya. Nah, kalau mini kuis bisa kapan saja gitu ya. Kebetulan saja hari ini nggak ada gitu. Oke. Baik, seperti itu ya. Nah,
Ini di chat sudah ada pertanyaan nih, ya sudah ada pertanyaan dari Abed, ya. Oke. Gimana nih? Apakah kalian perlu waktu atau sudah punya jawabannya? Bagaimana Kak Kevin? Saya langsung izin menjawab ya Bu. Mohon Ya, diberitakan kalau misalkan salah masih salah ya Bu. Jadi Kak Abed, tadi pertanyaannya adalah perbedaan atau sebentar, Kevin, mungkin langsung saja Abed suruh mengulang pertanyaannya ya. Oke, ya, baik. boleh, Bu. Ya, silakan Abed. Baik Bu, jadi tadi saya bertanya mengenai salah satu unsur peradilan itu sendiri, yaitu di mana salah satunya yaitu menyangkut tentang adanya aturan hukum yang bersifat abstrak. Nah, tapi dalam poin pembahasan Amalia tadi dijelaskan bahwa produk putusan itu yaitu bersifat konkret gitu. Jadi sebenarnya apa yang mendasari bahwa aturan hukum itu dapat dikatakan abstrak begitu, sementara keputusannya harus bersifat konkret gitu. Begitu sih. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ya jadi perbedaan yang mana yang abstrak, yang mana yang konkret itu gini Kak Abed. Jadi sebenarnya hukum itu dia bersifat abstrak. Namun dalam pengaplikasiannya dia konkret. Abstraknya gimana, konkretnya gimana. Jadi konkret itu maksudnya mekanisme peradilan dan pelaksanaan putusan pengadilannya itu konkret. Ada alur yang jelas, ada sistem yang jelas, diatur dengan sangat terperinci dan jelas. Namun hukum itu sifatnya abstrak. Even definisi hukum itu saja para ahli hukum belum menemukan satu definisi yang paling benar. Bahwasanya para ahli hukum itu dia punya pendapat, punya pandangan tersendiri terkait dengan definisi hukum. Nah, maksudnya adalah bahwasanya hukum itu dia masih bersifat abstrak dan masih tergantung sudut pandang dari pelaku-pelaku penegak hukum itu sendiri. Jadi antara pendapat ahli hukum yang satu, pendapat ahli hukum yang kedua dan yang lainnya itu tidak bisa kita kita anggap yang satu lebih benar, yang dua lebih benar, tidak bisa, karena masing-masing ahli itu dia punya pandangan tersendiri. Ada sudut pandang yang ingin ia tonjolkan dari definisi atau dari pendapatnya sendiri. Jadi itulah yang dimaksud hukum itu bersifat abstrak, namun pengaplikasiannya dia konkret. Seperti kata Kak Ade tadi kan putusan tata usaha negara itu sifatnya konkret. Iya, itu betul karena sudah ada sistem dan sudah ada mekanisme yang mengatur itu secara jelas dan secara rigid. Ini seperti itu. Apakah teman-teman dari kelompok 4 ada yang ingin menambahkan? Bu, mohon pencerahannya Bu. Oke. Ya, silakan. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Oke. Oke. Lia, ini kan tadi Kevin nih. Kalau Amalia gimana Amalia? Tadi memang Amalia menyampaikan seperti itu. Saya setuju dengan pendapat Kak Kevin. Jadi kalau menurut saya itu enggak sebentar. Memang pada saat tadi menjelaskan gitu ya, Liam memang menyebutkan bahwa mengenai konkret itu, iya. Iya, jadi sebentar ya. Maaf, Amalia pada saat menjelaskan tadi memang seperti itu yang disampaikan oleh Abed tadi.
Iya, Bu. Jadi yang konkret itu maksudnya keputusannya, Bu. Kalau aturan hukumnya itu sifatnya abstrak dan multitafsir, seperti pendapat Kak Kevin tadi. Oke, baik. Oke, bagaimana Abed kira-kira bisa dipahami? Dan sebetulnya, Sudah Bu, sudah. ya. Sekarang itu informasi itu di ujung jari ya. Sebetulnya kalau misalnya kita mau apa sih yang dimaksud dengan abstrak gitu ya, itu googling bisa langsung bisa langsung inilah nemu gitu ya. Oke, nanti Abel juga bisa googling juga di internet kalau misalnya kurang jelas gitu ya apa yang dimaksud dengan tadi aturan hukum itu bersifat abstrak gitu ya. Oke, dan kemudian apa yang dimaksud dengan konkret. Oke, baik. Ada lagi? Ada pertanyaan berikutnya ya? Oh, ini dari Rizal. Silakan Rizal, mungkin bisa disampaikan langsung, diulangi lagi. Itu dari saya, Bu, Rizky. Halo? Rizal dulu kan? Oh, setelah Abed Rizal kan? Yang bertanya setelah itu baru Rizky ya, Oke. Halo, Bu. Ya, silakan Rizal. Bisa terdengar kok. Ya Rizal, bisa didengar Rizal. Silakan. Disampaikan dari pertanyaannya. Oke. Izin bertanya, Ibu dan teman-teman kelompok 4, menurut kelompok kalian bagaimana dengan pernyataan bahwa posisi pengadilan pajak tersebut tuh belum jelas? Karena apabila dilihat dari dasar hukum pada UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak itu nggak disebutkan secara tegas posisi pengadilan pajak sebenarnya, dan pada UU kekuasaan kehakiman 48 tahun 2009 juga nggak disebutkan bahwa disebutkan bahwa pengadilan pajak itu di luar dari 4 lingkungan yang tadi yang dijelasin yang di bawahnya MA itu. Nah, dulu juga seingat saya waktu dosen semester 1 juga menyebutkan kalau berdasarkan dasar hukum itu sebenarnya posisi dari pengadilan pajak itu sendiri tuh belum jelas gitu. Jadi kalau menurut kelompok kalian tuh atas pernyataan tersebut bagaimana? Terima kasih. Oke. Baik, silakan. Maaf Bu, untuk pertanyaan nanti kami tampung dulu Bu ya. Nanti setelah baik. Menyatakan memberikan pertanyaan, nanti akan diadakan suatu mini game yaitu kuis Bu. Oke, baik. Oh, baik. Jadi sebetulnya ada ini ya, sebelum selesai ya ininya. Iya. Belum ke sesi pertanyaan sebetulnya. Gitu. Oke, baik. Baik, kalau gitu silakan ada kuis dulu ya. Ada kuis dulu, nanti untuk pertanyaan akan dilanjutkan. Mohon izin share screen untuk kuisnya ya, Bu. Ya, silakan. Kirain tadi sudah selesai. Ternyata belum ya. Untuk pertanyaan kita cukupkan sampai tadi saja ya. Sampai dengan Rizky. Ya.
Baik, karena sudah 25 orang peserta, kita mulai ya. Ya, silakan. Oke, terus semua ya. Wah, ini juga hampir betul semuanya ya. Oh, ternyata Fikar ya. Oke. Selamat buat Fikar, Rizal, dan Pandu. Oke. Baik, jadi gimana Dan? Mau membahas kasus dulu atau langsung menjawab? Ini waktunya juga sebentar lagi ya. Ya, silakan. Kasus dulu Bu ya, buat kita tahu aja gitu. Boleh. Tentang bagaimana sih dalam peraturan ya, dalam pengaturan pengadilan pajak ini. Izin share screen Bu ya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Teman-teman? Ya. Sudah. Jadi di sini kan tadi kami udah membahas tadi ya tentang apa sih itu pengadilan, apa itu sih peradilan gitu ya. Mulai kekuasaan kehakiman untuk memberikan rasa seadil-adilnya gitu bagi rakyat ya, bagi warga negara Indonesia di
dalam menyelesaikan suatu sengketa. Jadi kan kita membahas gitu ya. Kita membahas tentang sebatas lingkungan peradilan, pengadilan pajak ya, di lingkungan peradilan tata usaha negara gitu ya. Kita dari tadi membahas tentang itu. Nah, sekarang karena tadi kita udah tahu nih pilar-pilarnya bahwa suatu peradilan itu merupakan lembaga yang bebas gitu ya. Lembaga yang memang tidak terikat dengan suatu pemerintah. Dia tidak terikat ya dalam pemerintahan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Nah, ini ada topik-topik menarik gitu ya. Nah, ini yang pada tahun kemarin itu ada gugatan gitu ya. Jadi hakim di pengadilan pajak itu minta bahwa Menteri Keuangan itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan calon ketua pengadilan pajak gitu ya. Jadi ini sebenarnya kasusnya hangat gitu. Cuman mungkin tanggal 29 Januari 2020 itu nggak terlalu ke expose gitu. Jadi highlight-nya itu 3 hakim pengadilan pajak Jakarta itu menggugat UU pengadilan pajak ke Mahkamah Konstitusi. Nah, mereka meminta Menkeu untuk mereka meminta Menteri Keuangan tidak mengusulkan ketua atau wakil ketua pengadilan pajak gitu. Harapannya mereka menjadi lebih merdeka dalam memutus sengketa pajak gitu. Jadi memang diatur gitu ya dalam pengadilan pajak bahwa Menteri Keuangan itu mengusulkan gitu ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Nah, dia juga berdasarkan dengan ini, mereka juga berdasarkan ada dasar hukumnya pasal 8 ayat 2 yang berbunyi ketua dan wakil ketua itu diangkat oleh presiden dari para hakim yang diusulkan menteri setelah mendapat persetujuan ketua Mahkamah Agung gitu ya. Jadi pada intinya kenapa sih harus dapat perusulan lagi dari Kementerian Keuangan? Bahwa kan Kementerian Keuangan itu pada dasarnya kan dia suatu pemerintahan ya, pemerintah sendiri. Nah, kita sebagai rakyat kan dalam ada suatu perselesaian persengketaan itu kan kita versusnya kan versus pemerintah gitu ya. Dalam arti ya versus ya dalam hal ini DJP sendiri gitu. Kenapa? Dalam suatu lembaga peradilan yang memang dia mempunyai kekuasaan kehakiman yang final ya, itu masih di sini itu terlihat seperti masih ada lean on ya, dalam arti masih bersandar gitu pada Kementerian Keuangan gitu. Nah, makanya di sini ada 3 hakim pengadilan pajak itu dia menuntut gitu ke Mahkamah Konstitusi. Harusnya Menteri Keuangan ini tidak mengusulkan lagi gitu. Ini yang peraturan yang menentukan Menteri Keuangan dapat mengusulkan ketua atau wakil ketua pengadilan pajak ini harusnya diubah aja gitu, jangan kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga lembaga peradilan ya dalam arti pengadilan pajak ini dia dapat lebih bebas lagi gitu, dapat istilahnya tidak independen, ada ya independen dan tidak dapat intervensi dari Kementerian Keuangan itu sendiri gitu dalam arti pemerintahan. Nah, kalau menurut kelompok kami ya itu sangat setuju gitu ya, karena dalam persepsi masyarakat juga ya pengadilan pajak ya pasti dalam orang awam juga ya paling ya pemerintah juga gitu kan. Nah, mungkin hal-hal dengan contohnya adalah dengan peraturan-peraturan seperti ini dapat dihapuskan saja gitu, sehingga kita lebih rakyat itu yang memiliki sengketa itu dapat lebih menjaminkan diri gitu bahwa sebenarnya lingkungan peradilan ini memang ya lingkungan yang seadil-adilnya gitu, memang mereka independen dan bebas gitu ya. Dan saya juga dan menurut kelompok kami ini juga benar-benar mendukung pernyataan 3 hakim pengadilan pajak ini. Dan keputusan yang membanggakan ini kan tadi tanggal 29 Januari 2020 dan rupanya MK melihat gitu ya, MK mempertimbangkan dan MK akhirnya menghapus otoritas Menteri Keuangan itu sendiri untuk menentukan ketua pengadilan pajak ya. Mengusulkan ya. Ya, jadi MK sendiri ya menerima gitu ya. Sehingga Sri Mulyani ini dia nggak punya otoritas lagi gitu ya mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak ini. Nah, ketua dan wakil ketua pengadilan pajak ini nanti dipilih oleh internal hakim sendiri gitu. Dan Menteri Keuangan ini nanti hanya sebagai pejabat administrasi yang mengusulkan ke Presiden atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Jadi dia hanya sebatas pejabat administrasi saja, dia tidak mengusulkan lagi, gitu ya. Apa saja pertimbangan MK ini? Pertimbangannya adalah
hakim pengadilan pajak selain bebas dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim pajak juga harus bebas dalam menentukan pimpinan mereka ya, dari mereka sendiri gitu ya. Yaitu juga ya pengadilan pajak harusnya bebas dong untuk mengorganisir tugas dan kewenangan badan peradilan tanpa melibatkan pihak eksternal, apalagi pihak pemerintah itu sendiri dalam arti Kementerian Keuangan yang belum tentu mengetahui lebih mendalam seberapa kualitas ketua pengadilan pajaknya itu ya, atau karakter mereka masing-masing dari para hakimnya itu, gitu ya. Sehingga keterlibatan Menteri Keuangan ini juga harus dilepaskan gitu. Kenapa? Lebih dapat merefleksikan pilihannya sesuai hati nuraninya yang didasarkan pada pertimbangan kapabilitas, integritas, leadership, gitu ya. Kurang lebih seperti itu saja sih insight-nya. Mungkin ada pendapat dari teman lain gitu. Apakah apakah teman-teman setuju gitu ya? Tidak ada intervensi dari Menteri Keuangan atau Ibu sendiri? Kami persilakan. Mungkin kalian sebetulnya ini jadi kalau di lingkungan misalnya teman-teman yang dekat dengan pengadilan pajak ini adalah jadi isu hangat. Cuman karena kalian mungkin belum tidak terlalu aware gitu ya. Jadi mungkin pada waktu itu tahun 2020 itu belum tahu gitu. Nah, kalau saya sih waktu itu kebetulan kan ada rekan Widya Iswara juga yang jadi hakim gitu ya. Jadi hakim. Jadi kita juga kalau kita sih udah wah ini ada gugatan nih dari 3 hakim gitu ya. Dan hasilnya yang memang seperti itu ya. Ya menurut saya sih itu adalah ya proses demokrasi yang baik lah menurut saya. Seperti yang disampaikan oleh itu juga ya, memang kalau kita bicara mengenai kalau melihat siapa yang lebih tahu gitu ya mengenai karakter atau juga leadership dari para hakim ya internal sendiri gitu ya. Seperti itu. Ya meskipun tentu saja juga menteri juga ketika mengusulkan tentu sudah mempunyai informasi yang lengkap sih sebetulnya. Tapi kan memang jadinya kan ada kesan kalau misalnya ada kepentingan atau interest tertentu, nah itu bisa bocor gitu istilahnya seperti itu ya. Oke, baik, mungkin yang lain ada ada komentar atau kita langsung saja ke ini ya. Nah, ini juga ini sebetulnya sudah kalian siapkan ya ini ya. Kasus ini. Sudah, Bu. Sebelumnya. Ya, kenapa? Nah, sudah, cuman nanti sebenarnya takut nanti waktunya nggak selesai, jadi oke. Oh, ya. Ya, habis tadi langsung itu sih. Kalau saya ada pertanyaan atau komentar, saya bilang kiranya sudah selesai. Ternyata sebetulnya kalian sudah menyiapkan kuis. Berarti sudah cukup baik lah ya kalau dilihat dari metodenya gitu ya, kasus yang ini juga. Jadi teman-teman yang lain juga sadar gitu bahwa jadi memang pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak itu ada yang diuji materi. Nah, yang terakhir kan ini ya. Nah, yang sebelumnya juga ada nih. Jadi kebetulan teman saya di Widya Iswara itu ada yang lulus juga tuh, Pak Anang Muri itu sebagai hakim di pengadilan pajak gitu ya. Kemudian setelah dia dilantik, kemudian ada office tour, kemudian ada penjelasan, dia baru sadar gitu ya, baru ngeh gitu ya. Ternyata, nah dia mungkin kan hanya sebatas membaca di Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa periode menjadi hakim itu kan 5 tahun, kemudian bisa diperpanjang lagi gitu ya. Nah, beliau itu memang cukup muda karena kan batasan dari kan ada batasan usia untuk menjadi hakim gitu ya. Itu 45 ya kalau tidak saya, 45 tahun gitu. Nah, beliau itu jadi ketika dilantik itu kemudian dia baru umur 45 tahun. Jadi hakim termuda lah gitu ya. Nah, dia ternyata dia baru tahu gitu bahwa ternyata pasal mengenai periode hakim itu ternyata sudah diuji materikan. Jadi sekarang udah lama sih, tahun 2000 berapa. Jadi 2018 kalau tidak salah gitu ya. Jadi sekarang hakim itu ya ketika dia akan jadi hakim, dia akan
terus jadi hakim sampai usia pensiun 67 tahun gitu ya. Wah, jadi kan Pak Anang masih muda 45 gitu ya. Sampai 67 tahun berarti berapa lama dia harus jadi hakim. Dia tidak menyangka itu. Dia pikir ya 5 tahun, kemudian bisa diperpanjang menjadi 5 tahun. Tambahan 5 tahun lagi gitu ya. Berarti dia bilang paling lama dia jadi hakim 10 tahun lah ya. 45, 55 gitu. Jadi dia bisa ini. Ternyata dia baru tahu gitu ya, baru tahu bahwa ternyata pasal itu sudah diuji materikan. Ya, jadi sudah diuji materikan, jadi gak ada lagi tuh periodisasi menjadi hakim. Pokoknya hakim akan berhenti sampai dia pensiun. Pensiunnya 67 tahun. Kalau Widya Iswara itu, kalau untuk dia sampai dengan, jadi Widya Iswara itu ada jenjang-jenjangnya gitu ya, itu sampai usia, jadi kalau pegawai negeri biasa nih, kalau bukan eselon 2 itu kan usianya sampai 58 tahun ya. Kemudian kalau dia eselon 2 itu sampai 60 tahun. Nah, makanya di Widya Iswara itu, misalnya di Pusdiklat Pajak, itu yang Kakanwil ya, Kakanwil yang 60, sebelum 60, beliau mengajukan menjadi Widya Iswara. Dia menjadi Widya Iswara utama dan pensiunnya menjadi 65 tahun. Jadi kalau untuk jenjang Widya Iswara utama gitu ya, itu usianya sampai 65 tahun saja. Tapi kalau hakim itu sampai 67 tahun. Usianya cukup, masa kerjanya cukup panjang. Ya. Oke. Baik nih, menarik ya kasusnya. Jadi teman-teman jadi tahu nih. Baik, sekarang mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan temannya 2 ya, dari Rizal dan Rizky. Izin Bu, menyambung penjelasan dari Kak Dan tadi terkait dengan pertanyaannya Kak Ade, yaitu pengaruh pemerintah melalui Departemen Keuangan dalam hal pembinaan organisasi administrasi dan keuangan pengadilan pajak. Bilangnya bukan departemen ya. Sebentar. Sekarang itu nggak ada departemen. Departemen itu zaman dulu tuh tahun 2011 mungkin 2010 2011. Sekarang namanya kementerian ya. Oke. Iya, Silakan. Kementerian Keuangan. Nah, jadi Kak Ade Dinara tadi sepertinya sudah terjawab ya pertanyaannya dari penjelasan Kak Dan Nambesa, bahwasanya makin ke sini itu selalu dilakukan perbaikan terkait dengan independensi pengadilan pajak. Salah satu langkah nyatanya adalah tadi sudah dihapuskannya kewenangan Menteri Keuangan untuk untuk mengajukan ketua pengadilan pajak. Jadi kalau ditanya pendapat kelompok 4 terkait dengan independensi pengadilan pajak, menurut kami independensi pengadilan pajak sudah cukup baik karena senantiasa dilakukan perbaikan dan makin baik dari makin ke sini makin baik. Apakah sudah bisa diterima Kak Ade? Sudah cukup terjawab dengan baik ya, apalagi dari pemaparan kasus tadi. Sebenarnya sudah nyambung ya. Makasih ya. Ya, makasih Kak. Oke, berarti tinggal satu lagi ya. Nah, bagaimana untuk pertanyaan Mas Muhammad Rizal? Apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok kami? Mungkin dari Kak Kevin atau Kak Rizky? Ya, mungkin kalau misalnya menurut dari kelompok kami ya, ini kan tadi memang tidak tidak gamblang ya, secara gamblang bahwa kedudukan pengadilan pajak ini disebutkan gitu. Tadi kan tadi udah ada tuh yang pendukung-pendukung yang kami tadi udah sertakan dalam peraturan-peraturannya tadi, baik dalam UU PTUN sendiri maupun dari UU Pengadilan Pajak, dan memang itu ya memang sudah sangat jelas gitu bahwa kedudukan pengadilan pajaknya itu ya berada di lingkungan peradilan umum dalam bentuk pengadilan khusus. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari Ibu sendiri.
Ya, jadi Rizal kan boleh saja gitu ya, orang kan memang atas suatu aturan gitu atau suatu permasalahan pasti terdapat pendapat yang mungkin berbeda-beda ya. Itu salah satunya mungkin ada kelompok yang mengatakan bahwa dengan posisi yang sekarang ini masih belum jelas juga gitu ya. Ya itu hal yang biasa lah ya Rizal ya. Tapi menurut kelompok 4 pendapat bahwa dengan gambaran posisi yang seperti itu sebetulnya sudah cukup jelas gitu ya Rizal ya. Oke. Baik. Nah kalau kita bicara tadi sedikit ada itu ya, ada sejarah mengenai bagaimana sampai akhirnya menjadi pengadilan pajak. Nah, kalau saya kebetulan hanya mengalami yang 2 terakhir ya, yang di BPSP dan penyelesaian sengketa pajak dan pengadilan pajak ya. Tapi kalau MPP itu saya nggak mengalaminya ya, karena sebetulnya kalau BPSP itu mulai tahun berapa tadi? Saya masih ingat? 1997, Bu. Ya, 1997. Saya masuk itu tahun 95 saya penempatan, 96 97 ya. Ya, jadi baru masuk kerja lah ya. Jadi belum sampai terlibat dalam sengketa pajak gitu ya. Saya waktu itu diperbantukan saya penempatannya di Karikpa Jakarta Khusus 1. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak gitu ya. Nah, jadi kalau dulu untuk pemeriksaan itu kantornya sendiri. Nah, saya kalau yang melakukan pemeriksaan itu fungsional pemeriksa pajak. Saat itu saya belum fungsional, dan tapi karena latar belakang pendidikan saya gitu ya, kebetulan teman-teman yang ditempatkan di sana berempat itu latar belakangnya akuntansi gitu ya, itu sehingga diperbantukan sebagai diperbantukan di pemeriksa gitu ya. Nah, tapi saya lupa tuh tahun berapa gitu ya. Jadi waktu itu mungkin sekitar 98 ya, 99 mungkin ya. Yang saya ingat bahwa tim pemeriksanya itu sudah pada pindah, yang tinggal adalah saya gitu ya. Jadi kan pemeriksaan itu dilakukan secara tim gitu ya. Ketua kelompoknya sudah pindah, ketua timnya sudah pindah, anggota timnya yang lain sudah pindah, tinggal saya nih yang diperbantukan yang masih di sana. Dan akhirnya waktu itu wajib pajaknya mengajukan banding. Nah, pemeriksa dipanggil gitu ya untuk mengikuti sidang. Nah, kayaknya mungkin saya terakhir di Karikpa itu tahun 99, mungkin sekitar 99 lah. Berarti dengan kata lain barulah gitu ya BPSP itu berdiri, Badan Pencegahan Sengketa Pajak. Dulu dia nebeng di daerah dekat Menteng, jalan apa ya namanya itu ya. Yang saya ingat gedungnya itu hijau gitu ya. Dan yang paling saya ingat gitu ya, karena setelah itu kan saya setelah di Karikpa saya menjadi penelaah keberatan di Kanwilnya, itu sering sekali bersidang. Jadi kadang-kadang ketika harus sidang itu kadang ada senang kadang enggak gitu ya. Enggaknya ya karena kan kita harus berdebat lah di pengadilan. Nah, senang ya karena tidak jauh dari gedung BPSP itu ada gedung Kedaung. Jadi sambil lihat-lihat gitu ya, lihat gelas, lihat piring gitu ya. Saya masih ingat betul, kadang-kadang beli juga gitu kalau ada diskon. Saya masih ingat tuh. Nah, cuman padahal selanjutnya ketika saya di KPP Senen itu dekat banget tuh dengan gedung Kedaung itu. Malahan ketika dekat nggak pernah gitu ya. Tapi waktu sidang seperti itu. Jadi saya hanya mengalami posisi ketika sudah menjadi BPSP, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dan pengadilan pajak gitu ya. Tempatnya pindah-pindah gitu, ketika jadi pengadilan pajak itu pindah ke Kementerian Keuangan gitu ya. Tapi nama jalannya bukan Dr. Wahidin. Aduh, nama jalannya tuh Galileo. Saya masih ingat. Jadi karena kan komplek Kementerian Keuangan itu kan ada di tengah-tengah gitu ya, ada sebelah sana belakangnya ada jalan Galileo gitu ya, sebelah sana jalan Wahidin misalnya, seperti itu. Jadi kalau alamat pengadilan pajak itu
namanya jalannya Jalan Galileo. Nah, kemudian itu nih masalah independensi lagi. Jadi karena wah ini pengadilan pajak tapi tempatnya di Kementerian Keuangan gitu ya. Kesannya kan di bawah Kementerian Keuangan. Akhirnya sekarang pengadilan pajak tidak lagi di Kementerian Keuangan, tidak lagi di komplek Kementerian Keuangan. Sekarang ada yang tahu di mana? Di Jalan Hayam Buruk. Nah, itu dulu gedungnya BPKP. Nah, sekarang di Jalan Hayam Buruk nomor 7. Pengadilan pajak yaitu supaya tadi Rizky tanyakan mengenai independensi lagi. Ya. Nah, kalau tempatnya masih di Kementerian Keuangan kan kesannya gitu ya, di bawah Kementerian Keuangan. Sehingga pindah sekarang. Oke, baik, itu sedikit tambahan dari saya. Baik, ada karena waktunya yang ini mungkin nanti di kesempatan yang lain kita kan masih punya 2 pertemuan ya. Mungkin kita bisa review kembali atau ada hal-hal yang saya akan sampaikan, mungkin informasi tambahan saya akan sampaikan di perkuliahan berikutnya ya ketika tidak ada presentasi. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini? Atau ada yang kurang jelas mengenai tugas? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Oh ya, saya pas ngelihat tadi kan di spotlight itu termasuk saya, kok kayaknya di antara kalian nggak ada yang se-glowing saya ya, tampilan layarnya. Atau ada nggak temennya yang lain yang tidak di spotlight, yang saya lihat ada yang gelap gitu ya. Rizal lumayan tuh, Rizal juga. Tahu nggak? Tuh malah saya itu bisa ini loh. Tahu nggak kenapa saya bisa seperti ini? Nih, saya tuh bisa mendekat dan bisa menjauh. Tahu nggak Zaki? Diapain Zaki? Harusnya Zaki tahu. Kalau anak masa kalah sama saya yang orang yang hidup di zaman kolonial. Kalau kalian kan milenial tuh lebih canggih daripada orang-orang kolonial. Ya, nanti cari tahu ya, apalagi nanti kalau yang presentasi gitu ya. Jangan ada yang gelap gitu nih, kayak Torik nih. Torik saya nggak tahu nih, kalau Torik kayak gambarnya gini ya, kecil banget sih. Coba saya itu spotlight. Saya kameranya ada di atas gitu, Bu. Ini kamera apa? Kamera handphone. Kamera laptop. Webcam. Jadi ada... Oh, kamera laptop. Terus laptopnya jauh gitu, taruh di atas? Iya, laptopnya ada di atas, Bu. Sekarang. Wih, gaya. Ini lagi lihatnya pakai monitor, jadi kan nggak hadap kamera, hadap monitor gitu. Oke. Ya. Laptopnya lagi jadi CCTV, Bu. Iya. Iya, nanti kalian misalnya kerja, nanti suruh presentasi gitu ya. Jangan misalnya ada yang gelap, ada yang harus tampil itu juga gitu ya. Ya, nanti kita bicarakan ini nanti ya, kapan-kapan ya. Tapi kalian juga pasti tahu kok. Oke, baik. Saya rasa kita cukupkan untuk hari ini, dan insya Allah nanti minggu depan kita ketemunya malam mungkin ya. Kamis malam ya. Mudah-mudahan saya masih kuat gitu ya, karena seharian saya dari pagi sampai sore tuh gitu ya. Ya biasanya saya kalau udah ngajar kayak gitu tepar. Apalagi Kamis. Makan tuh ya. Kalau udah makan kan udah tuh ngantuk, udah lemes, tambah makan. Tapi insya Allah kalau ketemu dengan kalian saya semangat ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.